itu bukan AI, ya, jadi itu benar adalah itu video asli, 99,9% itu adalah sosok LM. Tapi sekarang saya hanya bisa jawab dengan satu kalimat saja, hati-hati dengan teknologi. Ketika dua-duanya sudah mau tes DNA, berarti itu artinya secara implisit bahwasanya dua-duanya mengakui bahwasanya sudah terjadi hubungan. Belakangan ini media sosial dihebohkan dengan beredarnya rekaman suara yang diduga melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan seorang perempuan bernama Lisa Mariana. Perempuan tersebut mengklaim bahwa dirinya memiliki anak dari politisi tersebut. Isu ini pun terus menjadi sorotan publik. Dalam rekaman yang viral tersebut, terdengar suara Lisa meminta uang sebesar 2,5 miliar rupiah kepada seorang pria yang ia panggil Kang Emil. Ia juga mengancam akan membuka aib jika permintaannya tidak dipenuhi dalam waktu 1 minggu. Meski telah tersebar luas, keaslian rekaman suara tersebut masih diragukan oleh sejumlah pihak. Menanggapi kabar viral ini, pakar telematika Roy Suryo pun angkat bicara dan memberikan pandangannya terkait isu yang berkembang tersebut. Saya memang dalam posisi saat ini belum meneliti secara langsung, meskipun sudah mendengarkan suara itu. Karena apa? Karena memang belum ada permintaan khusus soal itu, ya. Jadi artinya itu benar apa tidak? Karena siapa yang keberatan dengan itulah yang misalnya untuk meminta meneliti. Yang pertama adalah kalau misalnya yang meminta adalah pihak RK atau yang meminta adalah LM, nggak apa-apa gitu. Tapi sekarang saya hanya bisa jawab dengan satu kalimat saja, hati-hati dengan teknologi. Saya memang belum memeriksa, ya, tapi bukan berarti saya tidak mendengarkan, ya. Saya sudah mendengarkan, tapi saya memang belum akan memberikan statement dulu. Bukan apa-apa, ya, karena belum ada permintaan resmi soal itu. Kemudian yang kedua adalah pihak yang meminta pun menurut saya juga belum ada, gitu loh, kecuali pihak RK yang meminta diteliti atau pihak LM minta diteliti. Saya tunggu aja, nggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas adalah sekarang teknologi AI itu sudah sangat-sangat berkembang dengan sangat pesat, ya. Seseorang bisa diubah suaranya dari cowok menjadi cewek, aksentuasinya, intonasinya juga bisa dibuat. Bahkan ada yang kalau untuk mudah, kalau dulu tuh harus diucapkan, sekarang enggak. Ada yang namanya text to speech synthesizer, ya. Bahkan video pun nanti bisa juga dilakukan dengan mengikuti suara yang bersangkutan. Jadi misalnya generated AI, ya, untuk kemudian membuat dari tadinya tidak ada videonya bisa juga dibuat videonya, meskipun durasinya sekarang masih cukup pendek. Kita tunggu saja. Kalau kasus itu ternyata dilaporkan, ada yang keberatan terhadap rekaman suara itu, nah berarti itu perlu diteliti. Tapi kalau tidak ada yang keberatan, ya udah biarin saja. Karena toh juga kasus ini menurut saya sebenarnya kasus yang sangat private, ya, kasus pribadi. Apalagi kenapa? LM bukan pejabat publik, ya, dia tidak digaji dengan uang rakyat. Demikian juga RK, ya, RK sudah bukan lagi pejabat publik. Jadi sebenarnya sih, ya, itu mungkin kecelakaan dalam tanda kutip atau kejadian antara dua insan manusia saja, dan itu tanggung jawabnya kan pribadi mereka, gitu, ya. Cuman kalau ada yang pihak-pihak yang berkeberatan, misalnya dari sisi politik yang berkeberatan, ya silakan saja. Selain rekaman suara, pakar telematika KRMT Roy Suryo juga membeberkan hasil analisisnya terkait video syur yang diduga diperankan oleh selebgram Lisa Mariana. Dalam keterangan resminya, Roy menegaskan bahwa analisis yang dilakukannya sepenuhnya bersifat teknis dan ilmiah, tanpa ada muatan politis maupun kepentingan pribadi. Roy Suryo menjelaskan bahwa ia melakukan pemeriksaan mendalam terhadap video tersebut menggunakan metode face recognition dan analisis metadata.
ia juga melakukan perbandingan dengan konten-konten yang sebelumnya diunggah oleh akun Instagram resmi milik Lisa Mariana. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Roy mengklaim bahwa ada kecocokan hingga 99,9% antara sosok dalam video dan Lisa Mariana. Menurut Roy, hasil ini diperoleh setelah menelaah sejumlah ciri fisik yang khas, termasuk bentuk wajah, struktur rahang, hingga ekspresi mikro yang tampak dalam video. Soal video. Jadi ini juga perlu saya pastikan karena banyak yang hanya membaca judul saja. Saya sudah membuat analisis panjang soal itu dan ini tidak ada keterlibatan RK sama sekali. Ya gitu. Jadi ada video yang beredar, 2 video masing-masing durasinya 4 menit 28 detik yang melibatkan sosok laki-laki dan itu bukan RK ya. Dan satu lagi adalah wanita yang ditengarai itu adalah LM. Nah, karena ada permintaan untuk melihat apakah sosok dalam wanita itu benar atau tidak, saya perlu kemarin melakukan uji ya forensik terhadap sosok wanita yang bersangkutan dengan menggunakan komparasi atau uji pembanding dengan foto-foto dari IG atau Instagram atau sosmed asli milik saudari LM ini. Nah, di situ singkat kata saya menguji baik fotonya, baik kemudian properti yang digunakan, sampai kepada di situ ada foto-foto itu semua saya gunakan sebagai data. Dan yang terpenting wajahnya sudah saya cek dengan face recognizer dan juga dengan matrix untuk memperbandingkan dari berbagai sudut. Satu, itu bukan AI ya, jadi itu benar adalah itu video asli. 99,9% itu adalah sosok LM. Hanya saja memang perlu nanti kalau ini menjadi kasus perlu ada penegasan lagi uji fisik terhadap sosok LM karena untuk memeriksa tato. Nah, jadi ini ujinya menggunakan tato juga. Tato yang ada di pada punggung atau pundak kanan belakangnya itu dibuat kapan? Karena pada IG-nya itu agak meloncat-loncat timestamp-nya ya, karena postingannya tahun 2021 ada dia bersama sebuah mobil SLK yang merah. Itu sudah ada gambar tato itu, tapi kemudian tahun 22 ada postingan tidak ada gambar tatonya, 2023 ada lagi. Jadi kemungkinan hanya dia mempostingnya itu tidak lengkap atau tidak urut ya, atau kemungkinan kedua tatonya juga bisa itu tatonya semi permanen atau temporer ya. Tapi yang jelas sekali lagi ini bukan AI dan ini adalah 99,9% ini adalah LM dan ini diambil dari sebuah situs profesional namanya. Banyak faktor yang mendukung adalah karena saya juga ceknya dalam ada 8 peristiwa dalam IG, dalam Instagram dari saudari LM ini yang saya gunakan sebagai uji pembanding. Rata-rata adalah foto dia yang dia posting sendiri, tampak tubuhnya bagian belakang dan juga dari depan, dan juga properti yang dia pakai itu juga kita cek juga tanda-tanda di tubuh yang ada pada dia, dan kemudian keaslian pada IG juga kita cek, dan kemudian ini melalui sebuah software yang biasa saya gunakan untuk melakukan face recognizer. Dan kemudian karena ini durasinya cukup panjang, masing-masing itu 4 menit 28 detik, software kalau membuat AI itu tidak sepanjang itu ya, apalagi biasanya kalau AI itu pasti ada gerakan-gerakan tertentu pada pergerakan kepala atau pergerakan tubuh atau apa yang kemudian itu bisa ditelaah. Di sisi lain, Lisa Mariana tetap bersikukuh dengan pengakuannya bahwa anak yang ia lahirkan merupakan hasil hubungan dengan sosok Ridwan Kamil. Dalam pernyataan terbarunya, Lisa bahkan memberanikan diri untuk muncul ke hadapan publik dan secara terbuka menantang Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA sebagai bentuk pembuktian. Langkah berani Lisa Mariana ini sontak memicu gelombang reaksi dari masyarakat. Banyak yang menilai bahwa keberaniannya menunjukkan adanya keyakinan kuat terhadap klaim yang selama ini ia suarakan. Bahkan tak sedikit yang menganggap bahwa tantangan tes DNA ini semakin memperkuat dugaan adanya hubungan gelap di masa lalu antara dirinya dan Ridwan Kamil. Menanggapi perkembangan tersebut, pakar hukum Deoli Payumara ikut angkat bicara.
Menurutnya, langkah tes DNA merupakan metode ilmiah yang paling ampuh dan sah secara hukum untuk membuktikan kebenaran mengenai garis keturunan seorang anak. Ketika sampai pada titik dua-duanya mau melakukan tes DNA, apa yang terjadi secara implisit? Yang sekaligus secara eksplisit. Nah, secara implisit adalah yang terjadi adalah sebenarnya mereka sudah melakukan hubungan. Begitu. Kalau dua-duanya, ayo tes DNA, tes DNA, itu artinya sudah terjadi hubungan yang biasa disebut sebagai hubungan orang dewasa. Itu sudah terjadi ini, hubungan seksual secara orang dewasa. Tinggal menentukan anak siapa ini, apakah benar ini adalah anak kandung atau ini adalah anak orang lain, begitu. Tapi dengan kedua-duanya mau melakukan tes DNA, itu artinya dua-duanya sudah paham bahwasanya dengan maunya tes DNA berarti memang faktanya sudah terjadi hubungan antar keduanya. Tinggal apakah ini benihnya saya, apakah benih ini orang lain, kan begitu bahasa yang akan melakukan tes DNA. Satu sisi si pihak wanitanya harapannya adalah ini benar anaknya Ridwan Kamil. Di sisi lain, Ridwan Kamil mungkin berharap kepastian bahwasanya bisa jadi ini bukan anaknya dia, sehingga dia lepas dari segala tuntutan-tuntutan pengakuan anak, memberi nafkah anak, atau segala hal yang terkait dengan anak. Jadi ketika dua-duanya sudah mau tes DNA, berarti itu artinya secara implisit bahwasanya dua-duanya mengakui bahwasanya sudah terjadi hubungan orang dewasa antar mereka berdua. Apakah ini disebut perselingkuhan? Dalam konteks perkawinan ini disebut perselingkuhan. Nah, perselingkuhan ini bahasa hukumnya adalah berzinahan, gitu. Jadi itu sudah terjadi kalau dua-duanya mau tes DNA. Beda halnya kalau Ridwan Kamil bilang, ngapain saya tes DNA? Orang saya nggak pernah melakukan hubungan, begitu. Itu beda. Berarti memang tidak pernah terjadi yang namanya perselingkuhan. Tapi kalau dua-duanya mau tes DNA tanpa ada cerita yang tadi saya sebutkan, berarti sudah terjadi yang namanya hubungan tadi. Nah, sampai di situ mengenai tes DNA, pernyataan-pernyataan tes DNA, dan sebenarnya implisit apa yang menjadi posisi-posisi yang mereka maksudkan sebenarnya, yaitu tadi yang kita sebut ya. Nah, mengenai tes DNA tapi hanya si ibu dan anaknya saja, sementara yang lakinya kemudian tidak ada atau nanti diwakilkan dengan tidak muncul, yaitu namanya sebenarnya bukan tes DNA yang baik, karena tes DNA itu harus para pihak ada untuk membuktikan hasil tesnya adalah valid, akurat. Jadi si laki-lakinya harus ada dengan apa yang diambil, kemudian si perempuannya juga harus ada dengan apa yang diambil, dan anaknya juga harus ada apa yang diambil. Untuk diuji dari tiga individu ini, istri, ibunya, lakinya, kemudian anaknya. Nah, apakah betul anak ini adalah hasil dari di antara keduanya, hubungan keduanya? Kalau tes DNA hasilnya positif, memang ada DNA-nya, berarti sudah bisa disebut sebagai ini adalah anak kandung. Tes DNA yang baik itu harus semuanya hadir untuk membuat validitas namanya. Membuat validitas bahwasanya apa yang diuji, apa yang diteskan itu adalah valid nanti hasilnya. Nah, itu dia. Jadi kita punya anggapan ketika tes DNA dilakukan di sebuah rumah sakit yang sah atau dengan dokter yang sah, tentu ilmu-ilmu kedokteran berlaku, hukum-hukum kedokteran juga berlaku. Jadi bisa dianggap valid. Tapi kalau lakinya nggak ada, cuma perempuan sama anak, yaitu kemungkinan validitasnya adalah bahkan tidak ada, rendah. Jadi harus kalau tes DNA itu harus ada si wanitanya, ada lakinya, ada anaknya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.